Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak-anak, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, yang pertama adalah menjelaskan makna kosakata tentang keragaman benda dan menceritakan kembali tentang keragaman benda. Nah anak-anak, di pelajaran sebelumnya anak-anak telah belajar tentang makna kosakata. Di sini Ustazah hanya menekankan anak-anak dapat menceritakan kembali tentang keragaman benda. Sebelum itu Ustazah akan ingatkan ya, apa saja sih kosakata keragaman benda itu. Jadi yang pertama ada gas, padat, cair, ukuran, benda, dan lain sebagainya. Nah anak-anak, sekarang kita lanjut ke benda cair. Nah ciri-ciri benda cair itu tidak selalu sama. Ada benda cair yang berbentuk atau bersifat kental, ada juga yang bersifat encer. Nah, untuk yang bersifat kental, contohnya itu seperti kecap, kemudian madu, kemudian oli. Nah, sedangkan untuk yang benda cair yang bersifat encer itu seperti air mineral yang biasa kita minum, kemudian susu cair, dan dan air kelapa, kemudian sari buah dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, walaupun sifatnya berbeda, ada kental, ada kental dan ada encer, namun pada hakikatnya benda cair ini sifat dasarnya sama-sama, yaitu mengikuti bentuk wadah yang menampung si benda cair ini. Nah, Ustazah di sini selanjutnya akan mengingatkan ya pelajaran sebelumnya tentang benda padat. Jadi benda padat itu juga sama halnya seperti benda cair, memiliki sifat yang berbeda. Ada yang bersifat lunak, ada yang bersifat keras, dan ada yang bersifat lentur. Jadi untuk contoh dari benda padat yang bersifat lunak itu seperti lilin malam yang biasa kita gunakan untuk membuat kerajinan, kemudian tanah liat. Nah itu termasuk benda padat yang bersifat lunak, bisa dibentuk-bentuk, mudah dibentuknya. Kemudian ada yang bersifat keras, jadi benda padat yang bersifat keras seperti halnya seperti halnya kaca. Kemudian seperti kacamata Ustazah ini adalah benda padat yang bersifat yang bersifat keras, tidak bisa dibentuk-bentuk lagi, ya keras bentuknya. Nah keras sekali. Kemudian ada kayu. Nah itu termasuk benda padat yang bersifat keras. Kemudian yang berikutnya ada benda padat yang bersifat lentur. Contohnya yaitu adalah gelang karet. Kenapa kok disebut benda padat yang bersifat lentur? Karena ketika kita tarik itu akan mengikuti tarikan kita, tapi ketika kita lepaskan kemudian akan kembali ke bentuk semula. Seperti itu ya anak-anak, ingat ya.
Nah, anak-anak yang selanjutnya adalah benda gas. Anak-anak, benda gas itu berbeda dengan benda padat dan benda cair. Benda gas ini sangat sulit kita amati. Namun, benda gas itu selalu berada di sekitar kita. Selalu ada di lingkungan kita dan tetap kita rasakan. Contohnya seperti udara. Jadi di sekitar kita ini ada udara. Kita menghirup udara itu namanya gas. Udara adalah gas, ya. Kemudian angin itu juga gas. Kita memang tidak bisa memegang dan tidak bisa apa? Tidak bisa memegang secara langsung, tapi kita dapat merasakannya. Nah, anak-anak, ada beberapa benda gas yang berbahaya untuk kita, ya. Seperti asap knalpot kendaraan. Tahu asap knalpot kendaraan? Nah, itu sangat berbahaya. Kemudian ada asap rokok, itu juga sangat berbahaya untuk kesehatan kita. Nah, anak-anak, bentuk benda gas itu sesuai dengan bentuk wadahnya. Misalnya udara dalam balon. Nah, udara dalam balon itu berarti udaranya sama atau gasnya, bentuk gasnya itu sama dengan ukuran balon tersebut. Nah, anak-anak sekarang telah mengetahui ya benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Selanjutnya, silakan anak-anak mencari di rumahnya satu benda padat, satu benda gas, dan satu benda cair. Kemudian ceritakan apa sih yang dapat anak-anak pahami atau dapat anak-anak amati dari benda yang sudah anak-anak ambil. Kemudian mintalah bantuan orang tua kalian untuk memvideo anak-anak dalam menceritakan benda yang sudah anak-anak ambil itu. Nah, contohnya seperti ini ya, Ustazah akan mempraktekkan contohnya. Pertama, jangan lupa untuk ucapkan salam, sebutkan nama dan kelas kalian, kemudian boleh menceritakan apa yang akan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Rofika dari kelas 2B. Di sini saya akan menceritakan ciri-ciri atau yang saya amati dari benda yang saya ambil. Yang pertama, saya memiliki gelas. Gelas ini merupakan benda padat. Benda padat yang bersifat keras karena tidak bisa dibentuk-bentuk kembali. Kemudian yang berikutnya saya memiliki sebuah apa ini? Sebuah plastik, yang di dalam plastik ini terdapat sebuah benda gas yaitu udara yang mengikuti bentuk dari wadahnya ini. Nah, yang berikutnya saya memiliki air yang terdapat dalam botol. Nah, air ini merupakan benda cair. Benda cair yang bersifat encer. Nah, kemudian air ini jika kita letakkan dalam wadah akan mengikuti bentuk wadahnya. Jadi, kita praktekkan ya kalau air itu mengikuti bentuk wadahnya. Nah, ketika tadi air diletakkan di dalam botol, itu berbentuk seperti botol. Ketika air dimasukkan dalam gelas, maka air berbentuk seperti gelas. Terima kasih teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak dan ayah bunda semuanya, tadi merupakan contoh video yang harus dibuat. Nah, tidak perlu sama. Jadi apa yang anak-anak pahami tentang yang sudah dibawa tadi benda-bendanya, yaitu dijelaskan. Tidak perlu sama ya anak-anak. Apa yang anak-anak lihat boleh dijelaskan. Kalau anak-anak tidak paham, ya sefahamnya saja, yang mana yang dipahami, itulah yang disampaikan. Jadi tidak perlu memaksakan diri, semampunya saja. Oke anak-anak? Nah, anak-anak, yang selanjutnya yaitu adalah melakukan gerakan kaki dan
koordinasi gerakan kepala, tangan, dan kaki. Jadi anak-anak, setiap hari kita telah melakukan gerakan kaki. Bukan hanya gerakan kaki saja ya, tapi berbagai gerakan. Nah, gerakan kaki ini seperti berjalan, berlari, melangkah, melangkahnya ke kanan, ke kiri, ke depan, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, dari gerakan kaki ini kita dapat merangkai agar menjadi sebuah tarian. Contohnya seperti gambar depan ini adalah gerakan kaki melangkah ke depan. Kemudian gerakan kaki melangkah ke kanan. Kemudian ada lagi gerakan lutut ditekuk. Nah, ini seperti ini. Kemudian ada gerakan kaki diangkat ke atas dan ke bawah. Dari gerakan ini anak-anak bisa jika digabungkan bisa menjadi sebuah tarian. Nah, sekarang coba diperhatikan video berikut ini. Nah, dari video ini anak-anak kita bisa melihat ya, ada gerakan tangan ke atas, ada gerakan tangan ke kanan, kemudian ada juga gerakan kakinya. Nah, dari gerakan tangan, gerakan kepala, dan gerakan kaki ini digabungkan menjadi satu agar bisa menjadi sebuah gerakan. Jika kita melakukannya harus dilakukan dengan hitungan. Untuk penugasan, anak-anak silakan dikerjakan buku paket halaman 123, muatan SBDP nomor 1 sampai nomor 4. Nah, anak-anak, itu saja yang hari ini dapat kita pelajari. Semoga anak-anak bisa mengerti apa yang Ustazah sampaikan dan anak-anak dapat mengerjakan dengan baik. Ya, itu saja anak-anak yang kita dapat pelajari. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata dari Ustazah, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.